Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Utilitas Bangunan 2, pada kali ini telah memasuki pertemuan 13. Dan pada pertemuan 13 ini akan dibahas mengenai kebutuhan jumlah eskalator, di mana pada pertemuan ke-12 atau pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai kebutuhan jumlah elevator. Mari sama-sama kita tinjau kembali untuk jenis eskalator itu ada apa saja. Jadi yang pertama ada single eskalator. Nah, untuk single eskalator ini biasanya berdiri bebas atau menempel di tembok. Dan untuk single eskalator ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu murah, kemudian cocok untuk retail kecil dengan ruang sempit, dan hanya memerlukan satu sisi dekoratif untuk single eskalator yang menempel pada tembok. Ini yang menempel pada tembok ini maksudnya sisinya, bisa sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan. Namun untuk kekurangannya, hanya dapat digunakan untuk satu arah pengguna, diperlukan tangga biasa untuk arah kembali dan membatasi alur pergerakan dalam bangunannya. Selanjutnya ada jenis eskalator parallel arrangement, di mana para jenis eskalator parallel arrangement ini juga bisa berdiri bebas atau menempel di tembok. Untuk beberapa kelebihannya, pergerakan pengunjung dapat dimaksimalkan karena ini ada dua, kemudian lebih nyaman dibandingkan single eskalator, dan juga kedua sisi dapat digunakan untuk media promosi. Jadi di sebelah sini, di sebelah tepinya ini dapat ditempel banner atau billboard atau untuk iklan. Selanjutnya ada one travel direction. Jadi untuk one travel direction ini efektif untuk mendukung sirkulasi pengunjung berlantai 3. Pada bangunan pertokoan atau komersial, penataan ini dapat mengarahkan pengunjung ke rute tertentu yang dapat mendukung penjualan. Namun untuk kekurangannya, ini adalah jenis tatanan interrupted, jadi waktu tempuhnya ini lebih lama karena harus memutar. Jadi ini orang naik dari sini, kemudian harus memutar lagi, baru dapat naik ke lantai selanjutnya. Atau maupun turun, misalnya ini turun, kemudian untuk agar dapat turun lagi, maka perlu memutar agar dapat turun ke lantai di bawahnya. Selanjutnya ada multi-level parallel arrangement. Nah, ini sama sebelumnya seperti yang parallel arrangement, namun ini untuk lantai 3 ke atas. Jadi ada beberapa kelebihannya dalam pertokoan. Jadi ini pengunjung harus memutar. Jadi karena memutar ini, maka lokasi-lokasi sekitar eskalator ini dapat diberikan pajangan, sehingga nanti dapat meningkatkan penjualan terhadap orang yang memutar eskalator. Kemungkinan untuk pergerakan arah sebaliknya ini tergantung pada penggunaan atau arusnya. Namun untuk kekurangannya, arus dapat terganggu dan waktu perjalanannya ini dapat meningkat karena keadaan memutar. Selanjutnya ada multi-level scissor arrangement, di mana pada multi-level scissor arrangement ini ada beberapa kelebihan. Untuk kelebihannya, hemat biaya dan efisien untuk bangunan 3 lantai. Jadi di mana ini tidak perlu memutar. Jadi setelah naik eskalator, kemudian hanya berputar sedikit, maka dapat menggunakan eskalator di sebelahnya langsung untuk berpindah, jadi tidak perlu memutari eskalator. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, memungkinkan pergerakan lebih lancar untuk bangunan 2 lantai atau lebih. Namun untuk kekurangannya ini hanya cocok pergerakan satu arah, misalnya ini hanya ke atas saja, atau hanya ke bawah saja. Jadi ini tidak bisa salah satu ke atas dan tidak bisa salah satunya ke bawah. Jadi untuk kekurangan selanjutnya diperlukan tangga yang mudah diakses untuk kembali ke lantai dasar agar tidak memenuhi kapasitas dari eskalator ini. Selanjutnya untuk yang jenis ke-6 ini ada multi-level criss cross, di mana pada multi-level criss cross ini ada beberapa kelebihan. Jadi kelebihannya ini memungkinkan pergerakan yang lancar untuk bangunan 2 lantai atau lebih, kemudian mengurangi kemacetan karena arah naik dan turun terpisah. Jadi ini satu arah naik, kemudian satu arahnya ini turun. Jadi sering digunakan untuk membuat fitur yang menarik dari sebuah pusat perbelanjaan. Selanjutnya untuk persyaratan perletakan eskalator, ini ada 4 faktor penentu. Jadi faktor utama itu jenis bangunannya. Jadi itu jenis bangunannya kita tinjau terlebih dahulu, apakah itu bangunan kantor, apartemen, sekolah, ataupun pusat perbelanjaan. Kemudian kapasitas bangunannya, kemudian waktu penggunaan eskalator dan juga jam puncaknya ini harus dicari kapan pada saat jam puncaknya ini digunakan eskalatornya. Jadi jam puncak misalnya pada gedung perkantoran, maka jam puncaknya akan berbeda dibandingkan dengan jam puncak untuk pertokoan. Selanjutnya dapat dilihat gambar sebelah kanan ini.
Jadi ini untuk persyaratan secara umum. Jadi untuk antar eskalator ini jaraknya minimal 100 meter. Kemudian dalam ruangan yang sepanjang 200 meter dan lebarnya 50 meter. Ini untuk yang double atau dua eskalator dalam satu ruangan. Namun jika ada satu eskalator, ini kira-kira untuk ruangannya ukuran 100 meter kali 50 meter. Kenapa untuk ruangannya dibutuhkan yang besar? Karena untuk dimensi eskalator ini sendiri cukup besar sehingga membutuhkan banyak ruangan. Kemudian untuk persyaratan peletakannya itu sendiri, untuk sudut maksimumnya yaitu 35 derajat untuk sudut maksimum pemasangan eskalator, dan rata-rata itu sudut pemasangannya sebesar 30 derajat. Kemudian ini horizontal step run. Ini horizontal step run ini adalah eskalator datarnya, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dan untuk kecepatannya mulai bisa kurang dari 0,5 meter per detik, dan maksimal ini 0,75 meter per detik. Nah, itu kecepatan maksimal dari eskalator. Jadi ini ada ketentuan untuk yang jarak antar lantainya ini, atau maksudnya lantai atas dan lantai bawahnya kurang dari 6 meter, dan ada juga yang lebih dari 6 meter. Nah, yang tabel atas ini untuk eskalator, yang di bawah ini untuk moving walk. Jadi moving walk ini hampir mirip dengan eskalator, namun tidak berupa anak tangga. Nah, ini untuk kecepatannya paling rendah ini 0,75 dan maksimalnya 0,9 mm per second atau meter per detik. Untuk sudutnya ini, nah ini untuk moving walk ini bisa dalam keadaan datar, dan untuk sudut maksimalnya ini 12 derajat. Jika lebih dari 12 derajat maka menggunakan eskalator. Mari sama-sama kita lihat untuk perbedaan antara eskalator dan moving walk. Jadi eskalator ini berupa anak tangga yang bergerak, namun moving walk ini berupa seperti sabuk berjalan yang bergerak. Jadi ini tidak berupa anak tangga, jadi ini lurus. Namun jika eskalator ini berupa anak tangga. Jadi jika jarak antar lantainya ini cukup tinggi, maka harus menggunakan eskalator. Namun jika ini jarak antar lantainya ini tidak terlalu tinggi, namun dapat dijangkau dengan moving walk, maka dilakukanlah pemasangan moving walk. Nah, biasanya moving walk ini dipasang di basement atau jarak yang antar lantainya ini tidak terlalu tinggi. Ini kenapa membutuhkan ruangan yang besar untuk eskalator dan moving walk. Karena untuk eskalator itu sendiri, untuk panjangnya bisa lebih dari 13 meter, ini bahkan bisa mencapai 15 meter jika menggunakan sudut yang 30 derajat. Sedangkan untuk yang moving walk ini bisa mencapai 25,9 meter untuk panjangnya. Maka dari hal inilah dibutuhkan ruangan bebas yang cukup untuk memasang eskalator maupun moving walk.